Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video mini project atau tugas besar Alpro 2 kelas RB Prodi Teknik Informatika tahun 2023. Dalam mini project ini kami akan menjelaskan mengenai program kasir sederhana. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu anggota yang ada di kelompok 4. Pertama, saya Ragil Basa Putra, NIM 123140128. Kedua, Prima Agusta Sembiring dengan NIM 123140119. Ketiga, Christoph Tsunami Ginting dengan NIM 123140117. Keempat, Andre Prasetya Daily dengan NIM 123140131. Kelima, Aditya Hotmartua dengan NIM 123140114. Keenam, Cikal Galih Nur Arifin dengan NIM 123140109. Ketujuh, Raditya Al Rashid Nugroho dengan NIM 123140125. Dan terakhir, 8, Rafael Abimanyu Ratmoko dengan NIM 123140134. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sedikit tentang proyek ini. Program kasir CPP kami ini diberi banyak barangan dengan nama, harga, dan stok masing-masing dapat diinput oleh user. Program kasir CPP ini yang mencakup 1. Fungsi untuk menambah barang baru. Kedua, fungsi untuk menghapus barang. Ketiga, fungsi untuk mencari barang. Keempat, fungsi untuk mengurangkan stok barang setelah dibeli. Kelima, fungsi untuk menampilkan semua barang. Keenam, fungsi untuk mengurutkan barang berdasarkan harga. Ketujuh, fungsi untuk menghitung jumlah pendapatan. Dan terakhir, fungsi untuk menghapus barang jika terjual. Oke, setelah pembukaan kali ini saya akan memperlihatkan program yang telah kami buat. Setelah ini, program ini akan kami jelaskan oleh masing-masing anggota yang ada di kelompok 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan header yang digunakan dalam program yang kami buat. Yang pertama ada IOStream. Ini adalah header untuk input atau output. Header ini memungkinkan program untuk melakukan operasi input dan output. Yang kedua ada string. Ini adalah header untuk kelas string. Ini memungkinkan penggunaan objek string yang lebih aman dan lebih mudah digunakan. Yang ketiga ada vektor. Ini adalah header untuk kelas vektor yang merupakan bagian dari library standar C++. Vektor adalah kontainer yang dapat menampung elemen-elemen dengan tipe yang sama dan dapat berubah ukuran secara dinamis. Lalu ada algoritma. Ini adalah header untuk algoritma yang menyediakan berbagai fungsi algoritmik seperti pengurutan, pencarian, penggabungan, dan banyak lagi. Oke, sekarang kita masuk ke vektor barang, daftar barang. Nah, apa sih vektor barang, daftar barang ini? Nah, daftar barang ini adalah variabel dari sebuah vektor yang menyimpan objek barang. Objek barang ini ya. Nah, vektor ini digunakan untuk memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen secara dinamis, serta menyediakan akses yang efisien ke elemen-elemen yang disimpannya. Kemudian kita masuk ke double total pendapatan sama dengan 0,0. Apa sih total dari kegunaan dari variabel ini? Nah, variabel ini digunakan untuk melacak total pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang. Meskipun tidak digunakan langsung dalam fungsi tambah barang, variabel ini penting untuk pengelolaan keuangan dalam sistem. Nah, kemudian kita masuk ke sini, ke fungsi void tambah barang. Nah, fungsi tambah barang ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan barang baru ke dalam daftar barang. Nah, langkah-langkah dalam fungsinya itu kita melakukan deklarasi dari objek barang. Nah, fungsi ini memulai dengan mendeklarasikan sebuah objek barang B-nya besar yang bernama mendeklarasikan sebuah objek barang B besar dengan lokal bernama barang B-nya kecil. Nah, objek ini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai barang baru yang akan ditambahkan. Nah, kemudian kita akan melakukan pengumpulan data dari pengguna. Nah, di sini kita akan memasukkan nama barang, ya, di mana C-in barang nama, C-in barang harga, dan C-in barang stok. Nah,
Fungsi kemudian meminta pengguna untuk memasukkan nama harga, dan stok barang. Data ini dimasukkan melalui input konsol CIN dan disimpan dalam atribut yang sesuai dari objek barang. Nah, kemudian menambahkan barang ke daftar menggunakan daftar barang pushback dalam kurung barang. Nah, setelah semua data barang terkumpul, barang tersebut ditambahkan ke dalam daftar barang menggunakan metode pushback. Nah, ini. Kenapa menggunakan metode pushback? Karena metode ini menambahkan objek barang ke akhir vektor, memperbarui daftar barang dengan barang baru yang telah diimport. Nah, setelah daftar barang itu ditambahkan, maka akan keluar konfirmasi penambahan, yaitu cout barang berhasil ditambahkan. Fungsi ini kemudian mencetak pesan konfirmasi untuk memberitahu pengguna bahwa barang telah ditambahkan ke dalam daftar. Nah, pada bagian ini saya ingin menjelaskan fungsi untuk menghapus barang. Nah, di sini menggunakan void ini bertujuan untuk tidak mengembalikan nilai. Kemudian di sini juga menggunakan string nama, di mana fungsinya itu untuk menyimpan nama barang yang ingin dihapus. Kemudian program ini program meminta pengguna untuk memasukkan nama barang, kemudian disimpan pada variabel nama. Kemudian pada bagian auto add ini fungsinya untuk menyimpan literatur ke posisi elemen pertama yang cocok, dan jika tidak cocok maka ini akan dijalankan. Kemudian jika pengguna memasukkan nama barang yang tepat, maka program if ini akan dijalankan. Jika pengguna tidak tepat masukkan nama barang atau kesalahan gitu, maka bagian ini akan dijalankan oleh program. Saya akan menjelaskan fungsi untuk mencari barang. Pertama ada pendeklarasian variabel nama bertipe data string. Lalu program akan meminta pengguna untuk menginputkan nama barang yang dicari yang akan disimpan pada variabel nama. Kemudian setelah pengguna menginputkan nama barang yang akan dicari, program akan mengecek apakah barang tersebut ada atau tidak. Jika ada, program akan menjalankan fungsi if, yang dimana program akan menampilkan informasi-informasi mengenai barang berupa nama, harga, dan stok. Jika barang yang dicari pengguna tidak ada, program akan langsung menampilkan kalimat berupa barang tidak ditemukan. Nah, teman-teman, kita masuk ke fungsi untuk mengurangi stok barang setelah dibeli. Pertama-tama kita masuk ke void kurangi stok barang dengan string nama dan integer jumlah. Baris ini mendefinisikan fungsi kurangi stok barang dengan tipe pengembalian void. Fungsi ini menerima dua parameter, yaitu nama dengan tipe string dan jumlah dengan tipe integer. Lalu kita masuk ke for. For ini memulai loop yang akan melakukan iterasi melalui setiap elemen dalam daftar barang. Variabel barang adalah referensi ke setiap elemen dalam daftar barang. Kata kunci auto itu digunakan untuk secara otomatis menentukan tipe dari barang tersebut. Lalu kita masuk ke bawahnya lagi. Nah, baris ini memeriksa apakah properti stok dari objek barang lebih besar atau sama dengan jumlah. Nah, apabila barang atau stoknya sama atau lebih atau sama dengan jumlah, maka akan dikurangi stok barangnya. Lalu kita masuk ke total pendapatan. Nah, di sini baris ini menambahkan total pendapatan dengan nilai pembelian barang, yaitu harga barang dikalikan dengan jumlah barang yang dibeli. Variabel total pendapatan diasumsikan adalah variabel global atau milik suatu kelas yang melacak pendapatan total. Nah, jika pembelian itu berhasil, maka akan dikeluarkan pembelian berhasil, dan jika stoknya tidak cukup, maka akan
dikeluarkan output stok tidak cukup. Dan jika barangnya tidak ada dari list yang di atas, maka barangnya akan tidak ditemukan. Oke, kita masuk ke fungsi untuk menampilkan semua barang. Nah, di sini ada void tampilkan semua barang. Apa sih tampilkan semua barang ini? Nah, fungsi tampilan semua barang ini bertujuan untuk menampilkan informasi dari setiap barang yang ada di dalam daftar barang yang telah kita tambahkan ataupun yang sudah kita hapus. Nah, daftar barang ini disimpan ke dalam sebuah vektor yang berisikan objek dari kelas barang. Nah, setiap objek barang memiliki atribut seperti nama, harga, dan juga stok. Nah, fungsi ini menggunakan loop for yang dimana bisa mengakses dalam setiap elemen daftar barang. Dengan menggunakan const auto ini fungsinya memastikan bahwa setiap elemen yang diakses sebagai referensi konstan sehingga tidak ada modifikasi yang dilakukan pada elemen-elemen tersebut selama iterasi. Nah, dalam loop ini fungsi ini mencetak nilai dari atribut nama, harga, dan stok untuk setiap barang menggunakan count. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi untuk mengurutkan barang berdasarkan harga. Void urutkan barang berdasarkan harga. Apa sih fungsinya? Nah, fungsinya itu berfungsi sebagai mengurutkan barang dalam daftar barang berdasarkan atribut harga dari setiap barang. Pengurutan ini dilakukan menggunakan algoritma short. Nah, fungsi short ini membutuhkan 3 argumen, yaitu iterator awal, iterator akhir, dan sebuah lambda. Nah, lambda function sebagai komparator. Nah, lambda function yang digunakan dalam fungsi ini bertugas membandingkan harga 2 objek barang. Nah, fungsi lambda ini mengambil 2 parameter 2 objek barang dan mengembalikan nilai boolean yang menentukan urutan barang berdasarkan harga mereka. Jika harga barang pertama lebih kecil dari harga barang kedua, maka barang pertama akan ditempatkan sebelum barang kedua dalam urutan. Setelah proses pengurutan selesai, fungsi ini akan mencetak pesan konfirmasi barang berhasil diurutkan berdasarkan harga. Ini dia. Untuk memberitahu pengguna bahwa pengurutan telah berhasil dilakukan. Penggunaan short dengan lambda function ini membuat pengurutan lebih fleksibel dan mudah diimplementasikan karena komparatornya dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan pengurutan. Selanjutnya, fungsi untuk menghitung jumlah pendapatan. Menggunakan void hitung pendapatan. Void digunakan untuk menjalankan serangkaian instruksi tanpa menghasilkan nilai baik. Fungsi hitung pendapatan digunakan untuk menghitung dan menampilkan total pendapatan. Selanjutnya, fungsi untuk menjual barang. Menggunakan void jual barang. Fungsi jual barang digunakan untuk menjual barang dan meminta input nama barang dan jumlah barang yang dijual. Menggunakan string nama, integer jumlah, cout masukkan nama barang yang dijual, cin nama, cout masukkan jumlah barang yang dijual, cin jumlah. Lalu memanggil fungsi kurangi stok barang, nama jumlah. Fungsi kurangi stok barang untuk mengurangi stok barang setelah barang terjual. Saya akan menjelaskan fungsi untuk mencari stok barang. Pertama, fungsi cari stok barang diinisialisasi tanpa parameter. Variabel nama bertipe string dideklarasikan untuk menyimpan nama barang yang akan dicari. Program meminta pengguna untuk memasukkan nama barang melalui pesan masukkan nama barang yang dicari stoknya dan disimpan ke dalam variabel nama. Program kemudian melakukan iterasi pada daftar barang menggunakan loop for daftar barang
diasumsikan sebagai koleksi yang berisi objek barang dengan setidaknya 2 atribut nama dan stok. Dalam setiap iterasi, program memeriksa apakah nama dari objek barang saat ini sama dengan nama barang yang diinput pengguna. Jika ditemukan, program akan menampilkan stok barang tersebut dengan pesan stok barang, nama barang, jumlah stok, dan fungsi akan berakhir dengan perintah return. Jika loop selesai, tidak ada barang namanya cocok, program akan menampilkan pesan barang tidak ditemukan. Ya? Baik, kode ini menyediakan berbagai opsi bagi pengguna untuk mengelola inventaris barang, termasuk menambahkan, menghapus, mencari, mengurangi stok, menampilkan barang, mengurutkan berdasarkan harga, menghitung pendapatan, menjual barang, dan mencari stok barang. Berikut adalah penjelasan lebih rinci untuk setiap bagian kode. Pada case 1-9, setiap case mewakili satu pilihan dari menu utama. Saat pengguna memilih opsi, fungsi yang relevan dipanggil. Case 1 memanggil fungsi tambah barang untuk menambah barang. Case 2 memanggil fungsi hapus barang untuk menghapus barang. Case ketiga memanggil fungsi cari barang untuk mencari barang. Case 4 menggali stok barang berdasarkan input nama barang dan jumlah yang dibeli, memanggil fungsi kurangi stok barang. Case kelima memanggil fungsi tampilkan semua barang untuk menampilkan semua barang. Case 6 memanggil fungsi urutkan barang berdasarkan harga untuk mengurutkan barang berdasarkan harga. Case ketujuh memanggil fungsi hitung pendapatan untuk menghitung pendapatan. Case 8 memanggil fungsi jual barang untuk menjual barang. Case 9 memanggil fungsi cari stok barang untuk mencari stok barang. Dan case 0 menampilkan pesan keluar untuk mengakhiri program. Default menangani input yang tidak valid dengan menampilkan pesan kesalahan. Pada program ini, kita menggunakan perulangan do while. Program ini terus menampilkan menu dan meminta input pengguna hingga pengguna memilih untuk keluar dengan memasukkan 0. Dan return 0 mengakhiri fungsi main untuk mengembalikan 0 menandakan bahwa program telah berakhir dengan sukses.